3, 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Welcome back to my channel Portal 99. Dan kembali lagi bersama saya Idewa Ari Astina. Untuk sore hari ini kita kembali dalam acara yang berbeda ya. Kita sekarang ada di acara diskusi mistik, atau lebih kita kenal dengan podcast lah, kita ngobrol-ngobrol santai. Kebetulan untuk sore hari ini kita lagi bertamu ke salah satu kreator misteri ternama di Kota Bandung. Suatu kehormatan bagi Portal untuk bisa berbincang santai lah dengan, pasti kalian udah pada kenal kalau melihat sosok yang ada di samping saya ini ya. Sudah tidak asing lagi untuk di dunia kreator misteri ya. Ada Kang Iwan dari Caringin Rungkat. Selamat. Halo guys. Selamat sore, Kang. Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Stabil. Minta waktu sedikit ya. Boleh. Kita untuk ngobrol santai aja. Iya. Saya pengen sedikit banyaknya menggali info tentang Caringin Rungkat ini. Dimana kita kenal ini Caringin Rungkat ini sudah namanya sudah tidak asing lagi ya di eksplor malam. Kayak jalan perjurigan gitu ya. Kancah perjurigan. Iya, good job. Yang pertanyaan saya tanya pertama itu kapan sih Kang terbentuknya CRD atau Caringin Rungkat? Nah, Kang Iwan kan selaku ininya lah. Si Caringin Rungkat terbentuk karena kegabutan beranak-anak berenang. Sedih juga ya kalau misalkan flashback ke belakang terbentuknya si CRD kemana. CRD mah terbentuknya gitu aja, kegabutan. Dari kegabutan itu terbentuknya CRD. Kapan sih itu Kang? Tahun berapa? Masih ingat kan? 1 tahun ke belakang, tepatnya di 18 September 2019 kita mulai bergelut masuk ke kreator misteri. Oh, jadi tanggal 18 September 2019 2019. dari kegabutan beberapa pemuda terbentuklah CRD ini. Jadi daripada kita mabuk-mabukan pinggir jalan, mendingan kita langsung eksekusi kajuri gitu. Eksekusi ke makhluk-makhluk tak kasat mata ya. Nah, selain Kang Iwan di CRD ini, siapa lagi sih Kang? Untuk balap Portal kan pasti penasaran nih, ada siapa aja nih personil dari Caringin Rungkat, karena kan kita ini sama ini kan tahunya cuman Kang Iwan yang selalu ada di depan. Mungkin kan di balik layar pasti ada beberapa orang penting ya, berperan penting. Si Caringin Rungkat pertama banyak sih, ada sampai ke 10 orang di timnya. Jadi mungkin kesibukan anak-anak juga, jadi kesibukan kerja, kesibukan apa, jadi kita untuk titik ini bertahan jadi 3 orang. Oh, dari pertama terbentuknya 10 orang. 10. Dan berjalannya waktu dengan mempunyai kesibukan masing-masing, entah itu bekerja atau rumah tangga ya. Iya. Jadi yang tersisa sekarang cuma 3 personil. 3 personil. Selain Kang Iwan ada siapa lagi? 2 lagi Kang. Agan. Oh, Kang Agan, iya. Dari Dari Caringin Rungkat. Itu sebagai apa Kang Agan? Agan sebagai host tim admin juga. Jadi semuanya kita, jadi di si Caringin Rungkat nggak ada ini siapa, jadi kita semua rata. Daik kudu daik. Oh, jadi semua dari struktur dipegang cuma dari 3 orang. Iya. Entah itu host, admin. Iya. Nah, yang satu lagi selain Kang Agan. Wowonya nggak hadir bu. Oh, dari Om Wowo. Iya Wowo. Jadi kalau di Karawang itu Om Wowo itu Gede bu. iya. Kalau di kita tim itu, jadi kalau misalkan ada tim kreator yang manggil Wowo selalu masuk apa mah, padahal kan bukan kan. Jadi sangat sinkronnya dengan kreator misteri. Ada satu krunya yang bernama Wowo yang sering kita cari. Nah, Iya. itu gengs lucunya sih. Nah, selain personil, saya juga kan pengen tahu nih Kang. Dari terbentuknya kegabutan itu terbentuknya CRD. Pasti dong, setiap kita ngebentuk wadah, pasti kita punya visi dan misinya. Visi dan misinya. Nah, untuk CRD pribadi, waktu akan bentuk, apa sih visi misinya dari CRD? Boleh dong kita tahu. Visi misinya, jadi kembali lagi ke pertanyaan yang pertama tadi ya, kegabutan gitu. Jadi bahasa Sunda banyak. Iya. Kegabutan meredak tadi naya kumaha kita daripada untuk perugung mending pikiran bukan popularitas yang dikenal itu, jadi inti nama udah jadi hobi, udah jadi kesukaan kita ya gitu.
Jadi dari kegabutan remaja-remaja ini dibentuk ke CRD. Jadi daripada kita melakukan hal-hal yang negatif, lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif. Iya, akhirnya mah jadi gini, sekali tonyok 2 juta ke orang, kalau ke juri mah nggak ada. Lucu. Mantap. Nah kan, Dengan tegang itu. iya, jadi kita ngobrol santai ini temanya. Jangan serius, kalau serius mah kalian nikah aja. Iya, cocok. Nah, selama September ke September udah 1 tahun lebih lah ya. Alhamdulillah udah 1 tahun kemarin September. Pasti dong ada yang namanya suka dan duka. Suka dan dukanya mah itu udah nggak kehitung. Kalau misalkan kisah si cewek diangkat ke layar lebar, pasti kalian pada nangis. Bisa episode. Bisa nggak Kang kasih tahu sedikit aja sukanya dulu deh. Sukanya, Ya, sukanya kita bicara yang manis dulu. Sukanya kita alhamdulillah banyak teman juga lah. Kalau berada kema itu udah yang terterima. Iya. Kita belum ada monetisasi di Facebook atau di sosial media. Sukanya kita banyak teman, kita banyak yang kenal juga. Kade itu kade yang mau hese, saya ada yang pihak, alhamdulillah. Kalau dukanya, Kalau sukanya jadi kita nambah saudara bukan hanya dari kota sendiri. Iya. Masuk kita portal nih dari Kerawang. Nah, kita jadi punya saudara di Bandung di Kerawang. alhamdulillah. Gara-gara kreator misal ini sukanya. Jadi Nah, kalau kata kita ini mah, juri yang mempersatukan kita, gengs. iya, karena makhluk astral mempersatukan kita ya. Gitu. Nuhun juri kah? Sing gede milik. Nah, kita bicara suka nih Kang. Pasti dong selain suka ada duka. Nah, dukanya nih, boleh dong cerita sedikit sama kita Pengalaman kalau misalkan dukanya, ini mah pribadi atau semuanya, jadi bedakannya ada sih dukanya. Dukanya kita kalau misalkan ekspor kan harus prepare apa gitu ya, prepare baterai, prepare center, prepare apalah alat buat eksploitasi. Kadang gue yang nyiapin sendiri, tapi nggak jadi duka juga sih sebenarnya, mah itu kan udah tanggung jawab kita kan. Jadi lebih banyak kesukanya dibanding dukanya. Ya, banyak kesukanya, alhamdulillah. Nah, setelah selain suka dan duka dari Caringin Rungkat yang dialami selama perjalanan 1 tahun ya, 1 tahun tidak jalan lah ya. 1 tahunnya Kalau kata Bayi masih laleng halu, iya, masih belajar melangkah. masih hawak Kang. Pasti dong Kang, ada salah satu tempat yang paling berkesan atau yang paling ekstrim selama berdirinya Caringin Rungkat sampai sekarang. Oke. Tempat yang paling wow. Ada salah satu tempat, jadi emang kesana menantang bisa nih sebuah makam atau sebuah kebun, tapi di kebun itu ada makam. Adalah pokoknya istilahnya Muning Dongkol, jadi ada sosok si Muning Dongkol itu kan, nggak tahu setannya kayak gimana gitu, tapi kuat banget, beku. Jadi untuk para kota yang tidak tahu, Muning Dongkol itu adalah kerbau. Muning itu kerbau ya, jadi kerbau dongkol. Muning Dongkol mungkin kalian tahu lah ya apa yang dimaksud dengan. Jadi intinya ada satu tempat pemakaman yang konon katanya Di sana ada itu juga, ada kayak situ tapi nggak besar, tapi nggak saat gitu, jadi nggak surut-surut geng si situ itu teh. Ada satu seperti kolam lah ya, empang. Dan airnya itu nggak pernah surut walaupun musim kemarau. Itu yang paling berkesan. Hal apa yang terjadi selama ekspor di tempat yang paling wow? Yang itu ya, pengalaman paling ekstrim di tempat yang tadi, di tempat Apa yang dialami Akang atau jadi, kru? gengs, pas ada 2 makam, gue berdua sama tim juga kan di sana. Pas gue ada makam di sana kan, kita pakai adat istiadat juga, kita Iya betul. kita doain yang udah meninggal gitu ya. Di depan makam itu gue doain Al-Fatihah sama Al-Qur'an. Tapi pas udah kelar, bukannya malah kita disambut atau gimana, jadi kayak ada yang mau masuk, tapi jadi ngegulantungan karena bukannya gulantungan kan, Jambak ngejambak ke rambut. Dari sana gue lari, ada sieun gengs, gue juga sieun lari pas mana disebut pas di Jambak itu. ada yang katincak atau naon, jadi kayak puyuh mah di depan dek ya. Al-Fatihahnya maju 3 langkah langsung kayak ada yang nepaknya kan, karena dada, tapi kan dada Karena dada langsung tisu. sana gue lari, wah itu
paling memalukan lah, tapi nggak tahu kenapa itu kan kita udah kirim doa juga tapi masih ada itu makhluk yang mengagetkan kita, nggak tahu juri Nah, jari. kita niatnya baik ya, kita sudah doakan Iya. dengan baca surat Al-Fatihah dan Qul-Hu. Dan balasan dari mereka malah ngejambak dan mukul dada. Ya, tapi saya yakin itu bukannya ada di makam. Soalnya kalau yang ada di makam nggak bakalan bisa hidup itu mah jadi kayak jin yang mau mengambing hitamkan si makam itu. Kayak Gitu ya. Jadi itu yang dialamin akan pribadi. pribadi. Untuk yang krunya mungkin Untuk yang itu selain tempat itu mungkin ada tempat yang lain atau iya. yang alamin krunya. Agan. Oh, Kang Agan. Iya, agan sampai lari itu si rumah kontrakan Terbangkalai. Oh, di Terbangkalai. beda tempat lagi rumah teman. benar. Kejadiannya di Di- menimpa Agan. Iya, di depannya tuh ada pohon kayak pohon petai apa. Di depan si kontrakan Terbangkalai. Tapi di samping-sampingnya tuh rumah warga aktif. Oh, Kayak sam- yang itu. Oh iya. Pas kita penelusuran ada. Kita jadi nggak kesut emang dari jadi dan kunaon wanginya nututin kalau lompat kita akhirnya itu saya ini jadi itu posisi si makhluk astral si jinnya si setannya Iya. si rambut di bawah si kakinya di atas jadi gitu dah Oh, jadi kebalik posisi. kebalik Kalau di bawah kaki dia kayak judul lagu ya. Kayak judul lagu kaki di bawah. bukan itu Kalau di kaki. oh iya itu lagu Ya, jadi gue saya sebut ya. kontrapem Iya, betul. Jadi selain Kang Iwan sendiri, Kang Agam pun pernah ngalamin hal seperti itu ya. Nah, itu setelah kejadian itu Kang, ada rasa kapok untuk tetap berkreator di dunia misteri. kalau untuk kapok sih enggak tapi malahan pengen menelusuri yang lebih ekstrem lagi kalau bisa mah ada yang wujudin sepadat-padatnya gue pengen baku hantam sama jin-jinan gitu deh Gue suka gaya lu Bang. tuh Untuk cerita dan pengalaman mistis ini yang barusan akan cerita ya. Nah, ada lagi kan selain tempat yang berkesan, pasti dong selama kita explore ada satu tempat yang berkesan bagi kita atau bisa jadi itu bisa jadi tempat favorit kita selama kita bergelut di dunia mistis. tempat yang paling favorit ya tadi juga di sebuah makam tapi bukan yang di Bantanom ada salah satu makam di daerah kita di sini kita terus gitunya pengen ngebuktiin soalnya di sana banyak makam buhun juga kata warga banyak yang gini-gini tapi udah kita buktiin emang lebih ada tapi kalau untuk penampakan minim kira-kira banyak lah bukan nama di makam itu Saya mengambil jawaban dari Kang Iwan, bukan tempat yang tadi saya kenal. Berarti seorang Iwan Caringin Rungkat ini yang kita kenal sebagai wow selalu barbar, ternyata pernah kenok juga. Kenop. Minang gas deh, gengs, gas apa gitu. Minang nama kenop gitu. Oh, jadi kita biasanya kan tahu Kang Iwan. Siapa sih yang nggak kenal Iwan Caringin Rungkat? Gitu gengs. Yang suka barbar dengan gaya stylenya yang ciri khas, rambut gondrong dengan bahasa yang bukan kasar ya. Bukan Karena kasar. di Bandung itu bukan kasar. Tegas itu tegas. Tegas. Tapi masih bisa kenok oleh makhluk astral. Gitu. Jadi kita kembali lagi kita juga punya kelemahan, kita juga punya kondisi badan fit atau hantunya kalau itu jadi kalau bisa beranggapan belum pernah kenok yang paling sering kenok saya tapi itu di beja-beja ya gengs Oh, malu ya? alma mater tuh Alma mater. Dan titel. kita tuh harus kalau gue padahal gue yang paling sering panas tiris yang sering itu tiris tapi mah jadi ketagihan juga. Wah iya, tidak ada kapok ya? Nggak ada kita kalau bisa mah kalian jangan datangin pocong beneran kota aja. Kalau bisa mah sekalian kalian datangin dajal aja. Sombong. Nah ini yang jadi ciri khas Kang Iwan ini. Jadi sebenarnya Kang Iwan ini sosoknya emang suka bercanda. Welcome. Tapi kalau orang yang tidak kenal itu seperti ini apaan sih orang sombong amat. Apalagi dengan style maaf ya dengan style Kang Iwan rambut gondrong dan muka seperti preman priuk lah. Astagfirullahaladzim. Ternyata Kang Iwan ini orangnya welcome ya. Saya juga sangat bangga sekali sahabat dengan Kang Iwan Caringin Rungkat ini. Ternyata di balik tampangnya yang sangat sangar seperti pemegang
terminal Priok. Ternyata Kang Iwan ini hati lembut, sahabat. Hati Jadi lembut. dia welcome. Penyayang Siapa. juga bosku gue itu. Oh, penyayang juga. Penyayang istri. Oh iya, oh, itu wajib. Oh itu wajib. Wajib, itu sangat wajib. Kita sayang keluarga itu nomor satu. Nomor hiji, Daripada kan? kita sayang sama Nikun. Nikun itu bau. Ya, iya betul. Nah, setelah Kang Iwan sering kenok nih, mungkin Kang Iwan sendiri punya lah rahasia. Gua kemarin kenok nih. Gimana caranya supaya nggak kenok lagi? Apa selalu kenok terus nih? Enggak, jadi Oh enggak. Punya kita tips ya, juga. jadi intinya mah kan skill. Kalau misalkan kan kita nggak ada jadwal juga ya di si CRD, baiknya Iya. pengennya Iya. hajar itu. Oh iya. Mungkin keadaan kita lagi nggak enak badan atau Iya. sugesti kita lagi high dengan pikiran, jadi itu yang menyebabkan kekenokan sih. Oh. Sebenarnya yang si sosok-sosok itu mah 40%-an lah, 60% sugesti kita. Iya betul. Tapi kita harus yakin juga bahwa makhluk selain manusia ada juga Ada, makhluk emang. yang tak kasat mata. Jadi Iya. banyak yang beranggapan gitu ya, atau itu gaibnya ada. Iya. Gaib. Jadi kita harus yakin ya. Selain dimensi kita, ada juga dimensi yang tak kasat mata. Benar gak kan? Iya, benar. Iya, good job. Itu ada di hadis, coba kalian cari lah hadis, nggak tahu hadis apa. Iya. Ada. Nah, untuk Kang Iwan CRD nih, setelah kenok sering kenok ya, baru keterbuka sekarang kah? Iya. Nah, karena di depan kamera kita sering lihat Kang Iwan, Ya, high ya. barbar. Ya dan gengs. Apalagi saya Coba. kalau nonton Kang Iwan paling suka seperti depan kamera itu seperti benerin rambut sambil ngomel. Ikat rambut lah. Ternyata di balik itu Kang Iwan masih suka kenok ya. Iya, Saya jangan. baru tahu sahabat, baru-baru sama portal aja dia mau bercerita sering kenok. Sering kenok gue di sini. Nah, kan makhluk nih. Kita berbicara makhluk karena kita yang dicari kreator misteri itu makhluk tak kasat mata. Terkasat mata. Iya. Yang sering barbar atau sering terlihat sama Kang Iwan itu makhluk apa sih Kang? Bahkan sampai bisa dibilang Main fisik. bikin down Kang Iwan. Oh iya. Mental Kang Iwan down. Itu makhluk apa sih Kang? Kita kan Kalau- banyak nih makhluk. Kalau makhluk untuk makhluk jenis makhluk apa tergantung gimana sih, tergantung kitanya juga. Iya. Itu kan sebenarnya jadi ya makhluk yang paling ditakuti atau di cepet kenok itu paling karuhun, jadi kita lupa amit sun, lupa pamit, kadang disayang sama karuhun juga kita sakitnya ke badan. Jadi kalau untuk poco menero buta hijau atau sabangsaning gitulah Ya, makhluk astral lah. makhluk astral sampai mutahnya pun gue siap jadi baku hantam aja lah. Asik. Ini yang gue suka dari Kang Iwan. Barbar. Walaupun sering kenok ya. Ya itu sih. Kenok ini membuat, tapi si kenok ini membuat kita jadi lebih penasaran dan kuat. Iya, Asli. betul sekali Kang. Jadi nggak bikin kita kapok juga sih. Nah, saya pengen bertanya sedikit sama Kang Iwan selama perjalanan CRD. Pasti dong sering kita ekspor suatu tempat. Orang lain tidak melihat, kita melihat. Makhluk apa Oke, itu oke, Kang? oke. Selain karuhun yang tadi akan bilang. Karuhun. Paling sering akan lihatlah di suatu tempat. Jadi kalau misalkan di mata telanjang, kayaknya nggak mungkin juga kita lihat di mata telanjang. Kalau di kamera pasti ketangkap Iya. kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Sering itu Kang. Itu Kan masih selama ekspor sering banget. malahan banyak yang lihat juga, tapi ada yang lihat mata sama mata lahir. Kita Ya. lahir dan Ada juga yang nggak ngeh gitu jadi. enggak. Jadi si level manusia itu beda-beda, level kesensitifannya ke makhluk itu. Iya. Nah, Kang, selama kita kan tahu untuk kreator malam itu atau kreator misteri kita gasnya malam nih. Iya, guys malam. Pasti pulangnya dong di atas jam 2, Jam jam 2. 3. Dan awal lah, dan awal. Ya, dan awal. Pernah nggak sih Kang suatu momen akan pulang ekspor, entah itu diganggu dengan makhluk astral sampai ke rumah atau dapat kalau kata kita bilang itu diikutin lah dari tempat Diikutin. ekspor sampai rumah, atau sebelum kita nyampe rumah sudah di rumah itu sudah diteror. Oh iya.
Sering. Pernah nggak Kang? Sering. Jadi kan di sini banyak anak-anak gitu. Kalau prepare kalau udah kita langsung bubar aja. Jadi nggak ada yang di sini langsung bubar ke rumahnya masing-masing. Pernah satu kejadian di tempat. Gue di tempat sana emang lagi high gua nantang gender butuh hijau. Tapi yang dapat imbasnya istri yang ada di rumah. Jadi akang yang barbar, Tapi nyerangnya ke istri. istri yang di rumah yang diserang sama makhluk asar itu. Tapi dengan keminengan apa sih? Dengan keseringan mereka ngikutin kita, gue insya Allah nanti bakal ngadain asrama buat para setan-setan di sini. Buat yang mau ikut dari mana-mana juga, ayo bakal. Dah kalau nggak gitu mah ulah nuturkeun, ngaton ngajakeun gitu mah gengs. Jadi sekalian lah ayo bawa ka imah gitu. Jadi akan barbar di lokasi. Yang tidak tahu apa-apa istri akan di rumah yang diteror. Nah itu Hantu kurang ajar sih itu. itu maksudnya diteror dalam apa gimana gitu? Apa ada kemasukan atau Kemasukan salah satu juga ada yang main di pintu. main suara. Main nangis-nangis nggak jelas lah. Kunti-kunti yang kayak gitu. Yang sering ganggu ke istri itu. Dan Malahan pernah ada salah satu warga yang kan kalau ke pasar subuh di atas genting iwan terus aja awet pakai baju bareng dari nyisiran rambut itu. Tapi si benar nggak tahu ini istrinya nggak tahu, selain juga nggak tahu ya mungkin itu yang ngikutin teh ada yang lihat yang sering ikutin. kuntilanak merah pak. Good job. Nih kan istri sering diganggu nih karena kan ulah dari sang suami. Ulah saya Jadi korbannya istri. Pernah nggak kan akan udahlah jangan sama jangan nyari-nyari kayak gitu sih, apaan sih yang kena kita. Nggak kasihan enggak apa sih kita. malahan dengan kesensitifnya istri gitu Oh, nggak sudah ya ulah ekspor tapi malahan tapi kalau ngelarang kita jadi kesepian juga banyak. iya. Iwan pergi suka dibawa jadi suka dibawa sama juga kita ekspor tapi enggak intinya aja kita lah. Oh, jadi nggak ngelarang. Nggak. Selagi itu masih positif, itu masih silakan. silahkan. Tetap yang penting ikut. Yang penting ikut. Nah, untuk para sahabat, jadi selain Kang Obi dengan Ella yang sering bareng-bareng ke tempat ekspor, ternyata Kang Iwan juga sering ya kan ngajak sang istri sama anak juga sama anak ke tempat ekspor. Nah, nggak takut gitu kan namanya, apalagi kita yang Akang bilang tadi istri Akang itu sensitif dengan makhluk seperti itu. Apa Akang tidak takut, apalagi bawa anak loh, anak kecil itu kan benar-benar sensitif dong. Nah, Akang apa tidak takut sama sekali istrinya kenapa-napa atau anaknya? Kalau takut sih ada ya, jadi kan nggak bisa ngerasain istri atau anak juga gimana, tapi alhamdulillah sejauh ini cuma pernah serius doang lah, jadi aku terbiasa. Oh, karena keterbiasaan jadi udah biasa lah. Bahaya lah udah kayak jurik nana udah kayak sakit, jadi kita cuekin aja Karena kita yakin manusia lebih sempurna daripada setan iblis. Kita juga punya Gusti Allah tong hariwan gengs asli gaskeun ya, selama itu masih positif, selama itu masih kita bukan buat konten sih, tapi untuk konten juga ya. Iya. Untuk konten bukan buat konten. Garis bawah gitu. Nah, kan kita sekarang udah tahu lah, kita sekarang bergelut di kreator malam. Bukan di Bandung sendiri ya, khususnya di Bandung. Kita berbicara di Bandung, banyak dong kreator, banyak kreator dong yang sama mungkin profesinya, bukan profesi sih, seperti hobi lah ya, seperti Kang Iwan bilang. Pasti dong banyak channel dan banyak penonton. Ya. Jadi penonton biasanya banyak, viewers biasanya banyak. Terus sedikit karena mungkin terbagi dengan beberapa kreator. Oh, iya. Nah, untuk saya pengen tahu dong gimana sih caranya Kang Iwan dengan Caringin Rumput juga, yang biasanya kita tahu viewers dari Caringin Rumput itu wow. Alhamdulillah. Nah, sekarang mungkin ya kadang kan ada seperti pasang laut ya, ada naik ada turun, ada kehidupan naik, itu mah. ya. Nah, untuk Kang Iwan untuk tetap masih bertahan walaupun misalkan kita berbicara apa itu loh ya kan, kalau viewer tinggal sedikit,
Ada nggak tips dari kamu? Gini gengs, kalau misalkan channel-channel kalian ya ada viewers sedikit, gas kan kita jadikan di sini. Jadi kalau misalkan mentingin viewers, kalian main TikTok aja, jangan main konten kayak kita. Main joget-joget gini ya? Pasti main gitu. Bading-ding teh hanya Gitu gengs, jadi emang kita nggak mau napik itu si viewers buat interaksi, buat ngenalin juga konten salah satu konten kita. Tapi insya Allah rezeki mudah ada yang ngatur. Nah, jadi jangan asal saingan kalau kalian enak. Viewers berat banyak. Jangan tinggi dulu, nanti kalian bakal ada di posisi kita, di posisi cewek. Misalkan ada salah satu tim juga ya yang gue nggak tahu, gue nggak sebutin nama timnya. Jangan. Ada lah itu mah. Adalah. Misalkan Sebut saja Semawar. nah, sebut saja penjual barang atas 300 wow bagi kita wow itu 300 500 ke bawah wow, tapi ada yang malas juga jadi itu bukan teman kita, jadi itu buat popularitas juga, buat popularitas mereka yang mau viewers banyak. Ada malah lebakan viewers guys, lebakan duit lebakan ngaku Iya. kalau guys. Betul. Jadi Banyakin duit. tips buat konten-konten yang sombong atau apa yang gak mau kolaborasi sama tim-tim yang kecil, gak mau merangkul yang tim-tim kecil yang pemula gitu, kalian masih cak-cak, kita udah buaya. Saya paling suka ini berani dengan statementnya sama. Berani dengan statement. Miris juga gue sama tim-tim kreator yang yalah teman-teman kita gitu ya, yang lupa sama mereka asal dari mana. Iya. Saya suka dengan statement Kang Iwan. Buat Sebelum apa gitu guys, mereka jadi kadal, kita sudah jadi boleh. kita sudah jadi buaya, kalian masih Iya. cicak lebih. Mereka baru berenang, kita sudah kering. Kita sudah kering, kita udah bebersih guys. Job. Saya paling suka statement Kang Iwan. Miris juga asli Ah, sama sikat terus. sama tim semua gitu. Iya. Ini mah pesan buat konten-konten yang lagi menggeluti di bidang misteri. Ada satu tadi ada pasang surutnya. Iya. Terus kalian tim besar atau yang progresif sampai jejal gurang gitu. Kalian kalau nggak ada kita, kalian gak bakalan ada di kreator Facebook. Buat yang ngerasa aja banyak. Tapi yang merasa kesinggung ya mungkin bisa langsung hubungi Langsung Kang Iwan aja. Ayo mau dengan ditengarkan atau dengan mau baku hantam siap bisa. Asik, gue suka gaya lu bang. Nah, saya termasuk kreator dari Karawang. Beda dong dengan Bang. Iya. Dan Karawang pun sama Kang, banyak sekali Banyak. untuk sahabat-sahabat saya sesama kreator ya. Mungkin tadi seperti yang Kang bilang, ada yang baru viewers segini udah, gua paling Iya. paling gini nih. Paling kiri. Nah, ada juga yang nggak mau, benar kata Akang, nggak mau collab dengan tim Kecil. Banyak. Jadi seperti yang Kang Iwan bilang tadi kan, kita harus saling merangkul, saling mendukung, Iya. sama kreator. Itu yang bagus. Nah, Kang, ada nggak sih tips dari Caringin Rungkat khususnya untuk portal Iya. atau untuk sahabat-sahabat kreator misteri yang bergelut di bidangnya mistis? Ada nggak sih apa saran-sarannya atau pesan-pesan dari Kang Iwan untuk kami lah, khususnya portal ya? Portal 99. Oke, Sarannya. gue salah satu viewers Portal 99 juga. Abang atuh ini. Ini bukan parupa, jangan. Ini bukan parupa tapi Ini bukan parupa ya. ini bukan pedahaya Pobi ada Portal, bukan. Gue salah satu viewers Portal 99 juga apa. Jadi si Portal 99 ini gue menurut Iwan Herawanya ya. Iya, menurut versi Kang Iwan. Portal 99 banyak kreativitas, banyak sesi-sesi herdangnya juga. Gue juga malahan suka ada bukan nyontek sih. Jadi kita merasa termotivasi sama si Portal 99 buat ngadain sesi-sesi apalah gitu. Mulai dari sisi kamera, dari bahasa, dari semua lah pokoknya. Jadi inti nama kita saling belajar juga, geng. Iya. Saling belajar, saling bertukar pikiran, Berbagi ilmu. sharing berbagi ilmu. Jadi kalau misal ada juga nih, tim kita main Jalangkung, malam ini kita main Jalangkung, besoknya mereka main Jalangkung, alhamdulillah tembus, wah pesat. Jadi merasa ini dong. Kita nggak merasa tersaingi, kita nggak merasa sieun kalengitan viewers, kita nggak merasa gitu. Punya pikiran itu. Nggak, demi Allah kita nggak punya perasaan seperti itu, tapi Malah bangga malah bangga. apa yang kita lakukan ditiru orang lain dan bisa
membuat orang lain itu mungkin agak naik. Tapi si orang lain itu gak punya itikat baik atau gak punya kumaha ke kita gitu kasih CRD ada goreng ku basah lah bukan ku minyak sebenarnya. Iya betul. Jadi setiknya iya tapi nggak apa-apa itu mah lupain aja, kita nggak pesimis juga, kita masih optimis, kita masih banyak teman-teman juga di Rawang, Sumedang, Garut. Jadi mau ke insya Allah intinya buat kreator semua kreator misteri mau konten-konten apa juga berbeda pesan dan kesannya ngaca itu cacat kalau bisa dibuaya gitu. Jadi ulah sieun kalangitan viewers ulah sieun naon pokoknya mah rezeki udah ada yang ngatur. Kalau misalkan kita viewers urang jadi sageutik anu mah jangan punya pikiran gitu. Itu malahan harus jadi motivasi kalian untuk menciptakan kekreativitasan karya di dalam eksplorasi kita. Wah, kucuk. Itu gengs. Kan kita flashback ke belakang pertanyaan yang tadi. Selain di kota Bandung nih, Caringin Rungkat sendiri pernah ke kota mana? Di kota Bandung Caringin Rungkat pernah ke kota mana? Selain Bandung. Luar Bandung. Enggak, kita masih di Bandung. Kita belum pernah ke Karawang. Kapan? Belum pernah ke Sumedang. Belum pernah. Doakan saja. Asik. Doakan saja. Insya Allah misalkan kita udah ada pencairan di mana gitulah ya. Jadi emang nggak ada konten juga. Gila di konten banyak yang ini. Rezeki di mana? Kota yang paling pertama kita bakal datangi ya Karawang. Karawang, Sukabumi, Sumedang ya udah kita plan itu semua. Nah Kang, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup acara ya. Harapannya Kang Iwan sendiri untuk CRD sendiri kedepannya seperti apa? Untuk Caringin Rungkat di berodak deken ya. Untuk apa nih disebutnya untuk kalau di portal ada balai portal. Buat Caringin Rungkat apa nih? Kalau dari family CRD. Keluarga besar Caringin Rungkat ya. Kesan pesannya jadi kita bakalan kembali lagi, bakalan comeback lagi untuk menghangatkan atau mengerdangkan khazanah perdirian ini. Insya Allah doakan saja semoga problem kecil anak-anak bisa cepat terselesaikan mulai dari pribadi atau apa juga. Pokoknya masih semoga bakalan wow lagi, optimis, bakalan lebih positif, bakalan lebih banyak dari konten-konten yang lain. Tapi benernya ngomongin konten-konten yang lain katanya Iwan Tesien juga jadi banyak kreativitas lagi, jadi lebih banyak kreator, lebih banyak ide. Good job. Oke. Jadi gitu gengs. Terima kasih untuk Kang Iwan dari Caringin Rungkat. Sangat suatu kebanggaan bagi portal ya sudah bisa berbincang dan mencari tahu pengalaman sedikit dari Kang Iwan. Banyak pelajaran yang diambil dari Caringin Rungkat khususnya untuk portal ya. Terima kasih atas waktunya Kang. Kami tunggu di kota Karawang. Ya. Oke, untuk para sahabat Balbal Portal, mungkin sampai segitu aja kita untuk cara diskusi mistik dengan Kang Iwan CRD atau Caringin Rungkat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube dari Portal 99 Channel dan juga mungkin ada dari Caringin Rungkat. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Banyak program terbaru dari Portal 99 Channel. Pokoknya saya mewakili tim undur pamit. Saya Idewa Ari Astina. Iwan Setiawan Cek Besi Gelap Kampak. Asik. Kami undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job.